Baik Bapak Ibu sekalian dan para mahasiswa, kita lanjut kuliah kita yang ke-12, masih terkait dengan fotosintesis. Di sebelumnya kita sudah membahas apa itu reaksi terang, yaitu reaksi yang terjadi di thylakoid atau yang kita lihat bertumpuk-tumpuk itu dalam kloroplas ya, seperti pil obat. Nah, produknya itu adalah NADPH dan ATP. Ya, produk ini nanti akan kita pakai di pertemuan kita hari ini, yaitu untuk menjelaskan reaksi gelap ya, atau dengan siklus Calvin. Oke. Sederhananya ya, kita bisa melihat bahwa gambar ini ya, di mana hasil dari reaksi terang ya dibawa ke reaksi gelap. Di mana di reaksi gelap ini ada molekul CO2 yang diserap melalui stomata tumbuhan dan akan diolah dalam siklus ini sehingga menghasilkan gula. Ya, nanti gulanya akan disimpan dalam bentuk buah, dalam bentuk umbi, dalam bentuk ya batang dan sebagainya. Nah, siklus Calvin itu secara secara kimia dimulai dari tiga buah molekul CO2, di mana satu buah molekul CO2 itu ada satu atom karbon ya. Kemudian dengan 3 buah molekul CO2 digabung dengan 3 buah molekul RuBP ya, sehingga akan menghasilkan 3 buah molekul bifosfo, dah agak lupa namanya, tapi ini aja ya, 3 buah molekul ini, dan 3 buah molekul ini akan dibelah dua di tengah ya, sehingga akan menghasilkan 6 buah molekul PGA. Nah, molekul PGA ini akan memanfaatkan 6 buah ATP. Ini tadi ada 6 biji, maka dia akan memanfaatkan 6 buah ATP, 6 buah NADPH melalui reaksi reduksi sehingga menghasilkan 1 buah molekul G3P ya. Nah, molekul G3P ini nanti akan menuju ke proses pembuatan gula ya. Apakah nanti gula dalam bentuk glukosa, dalam bentuk sukrosa atau fruktosa dan sebagainya. Itu tergantung dari kebutuhan ya. Nah, kemudian tadi ada 6 buah molekul G3P yang terbentuk ya. 5 buah lagi itu kembali mengalami regenerasi ya dengan menggunakan 3 buah ATP ya, sehingga akan menghasilkan 3 buah molekul RuBP kembali, nanti akan difiksasi kembali dengan 3 buah molekul CO2. Ini akan terus berjalan ya, terus berjalan sepanjang hari, sepanjang malam, dan akan terbentuk molekul glukosa juga dengan durasi yang sama. Nah, untuk memastikan ya glukosa itu terbentuk, tumbuhan mengembangkan paling tidak ada 3 macam cara. Kenapa demikian? Tumbuhan C3 dia langsung saja ambil CO2, kemudian masukkan ke dalam namanya stomata dan masuk ke dalam kloroplas, jadi terus. Itu tidak ada step-step lain. Itu biasanya hidup di lingkungan yang normal-normal saja. Adapun tumbuhan yang hidup di lingkungan yang keras ya, dalam kondisi panas dan sebagainya, dia CO2 itu akan difiksasi dulu ya, disimpan dulu baik-baik sehingga baru dimasukkan ke dalam proses Calvin. Kenapa demikian? Karena di sini bisa jadi keracunan CO2
karena dia selain menyerap CO2 juga melepaskan oksigen. Ya. Jadi kalau tidak diatur dengan baik, itu malah yang masuk kembali bukan CO2 tapi oksigen. Nah, makanya dia mengatur dulu di mesofilnya, ya. Baru masukkan ke dalam bundle sheet yang khusus untuk proses siklus gelapnya, siklus Calvin. Ada tumbuhan satu lagi, dia menggunakan cara yang lebih berbeda lagi, ya, di mana pada malam hari, ya, karena dia nggak panas malam hari, dia akan mengambil CO2 sebanyak-banyaknya. Karena kalau panas, tadi kejadian sama, yang masuk nanti takutnya adalah O2 bukan CO2 ke dalam Calvin, justru akan meracuni siklus tadi. Nah, sehingga di malam hari dia akan menghisap CO2 sebanyak-banyaknya, disimpan. Kemudian di siang hari ketika panas, dia menutup stomatanya. Ya, ini sudah panas, dia menutup stomatanya. Dan siklus Calvin tetap bisa berjalan karena masih ada sisa CO2 yang sudah dikumpulkan di malam hari. Nah, itu nanti hubungannya adalah dengan kondisi tempat hidup. Jadi yang C3 itu tumbuhan normal-normal, itu misalkan padi, gandum, oat, bayam, dan lain-lain. Jadi kalau tumbuhan ini di lingkungan yang agak ekstrim, dia itu tidak bisa hidup gitu ya. Itu tumbuhan C3. Sedangkan tumbuhan C4, ya, yang tadi yang menyimpan CO2 terlebih dahulu untuk menghindari penguapan air, juga menghindari jumlah oksigen yang dapat merugikan reaksinya, ya. Itu biasanya tumbuhan yang agak tahan ekstrim, jagung, tebu, sorghum gitu ya. Jadi itu dari daunnya sudah kelihatan. Ini kenapa tadi dihindari masuk CO2 dan keluar O2 secara bebas, karena akan terjadi namanya fotorespirasi, di mana oksigen akan bereaksi dengan Robisco dan sebagainya, maka ini justru akan membuat reaksi tidak berjalan efektif, bahkan tidak ada energi yang dihasilkan, dan juga bisa meracuni tumbuhan, ya. Ini tumbuhan C4, ya, dari daunnya sudah agak lebih ekstrim, ya. Kemudian tumbuhan Chem, ya. Jadi ini memang sangat-sangat ekstrim lagi, ya. Jadi kalau tadi C4 itu ekstrim, tapi ini lebih ekstrim lagi. Ini tumbuhan gurun biasanya. Nah, dia itu yang tadi ceritanya yaitu di malam hari dia serap CO2, disimpan, malam hari baru di malam hari dia serap CO2, disimpan untuk dipakai di siklus Calvin. Jadi itu biasanya adalah kaktus, nanas, dan aloe vera. Itu dari daunnya sudah kelihatan gitu. Ini tumbuhan-tumbuhannya. Oke. Tumbuhan Chem. Baik, kemudian sebagai tugas bagi para mahasiswa, silakan membuat video penjelasan singkat bagaimana siklus Calvin tersebut bekerja, ya, pada ketiga tipe tumbuhan dalam bentuk video singkat, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.